Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Ini yaitu menjelaskan reproduksi virus. Yang kedua, membedakan cara reproduksi sesuai dengan bentuk dari virus itu sendiri. Nah, apa sih sebenarnya tujuan replikasi atau reproduksi virus itu? Tujuannya yaitu untuk memperbanyak partikel atau anggota dari virus itu. Replikasi virus terjadi hanya bila virus berada di dalam sel makhluk hidup. Secara umum, replikasi terjadi melalui 5 tahapan, yaitu absorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis. Nah, jadi replikasi atau reproduksi virus ini tujuannya tidak lain adalah untuk memperbanyak anggota dari virus itu sendiri, memperbanyak keturunannya. Karena cirinya apa? Dia punya DNA atau RNA itu. DNA atau RNA nanti dimasukkan ke dalam sel yang ditempati atau sel inang, maka nanti dengan sendirinya DNA atau RNA itu akan menggandakan diri. Nanti melakukan penyusunan dan menghancurkan sel, lalu pergi ke sel yang lain. Itulah makanya kenapa virus sangat berbahaya. Ya. Nah, ada 2 kita sebut siklus ya. Kenapa kita sebut siklus? Karena akan kembali lagi ke tahapan awal. Itu disebut siklus. Yang pertama adalah siklus litik dan yang kedua adalah siklus lisogenik. Kenapa berbeda? Karena inangnya atau sel yang ditempatinya juga berbeda. Tahapannya walaupun sama tapi ada pembedanya. Pembedanya itu di nomor 3. Ya, kalau litik itu dia langsung replikasi, sedangkan kalau lisogenik itu ada penggabungan. Dan yang keempat, setelah replikasi, kalau di litik itu virus akan melakukan perakitan. Sedangkan kalau di lisogenik, si virus itu akan melakukan pembelahan selnya. Baru nanti berpisah dan kembali lagi ke tahapan pertama. Ini juga sama, nanti akan hancur atau lisis dan kembali lagi ke tahapan pertama. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu akan tayangkan sebuah gambar. Nah, ini replikasi virus yang kompleks atau biasa disebut sebagai bakteriofag. Bakteriofag ini adalah virus yang menginfeksi bakteri. Nah, kita lihat ya bagaimana cara dia melakukan replikasi. Dia bisa melakukan dengan 2 cara. Bisa secara litik dan bisa secara lisogenik. Nah, mula-mula ya kepalanya melalui leher akan menyuntikkan DNA-nya. Oke, ini ya akan menempel dulu. Udah menempel, tahapan pertama ya, menempel, terus yang kedua menginjeksikan. Injeksi berarti masuk. Nah, tahapan yang ketiga, dia akan masuk ke sini ya. Si ininya, DNA-nya. Ketika masuk, maka DNA-nya akan menggandakan diri. Setelah digandakan, barulah dia akan disusun. Bagian kepalanya, bagian ekornya disusun dan dimasukkan satu-satu sesuai dengan jumlah duplikasinya. Setelah selesai berduplikasi, maka dia akan lisis. Lisis itu apa? Lisis itu adalah hancur, menghancurkan, pecah. Nah, si sel ini dia akan hancur, akan rusak dan pecah karena virus baru sudah mulai keluar. Nanti si virus baru ini masing-masing akan menginfeksi lagi sel yang lain yang masih sehat. Nanti menginjeksikan lagi, terus seperti ini. Nah, ini yang disebut siklus karena dia dari tahapan pertama nanti akan kembali lagi ke tahapan pertama. Ini disebutnya siklus litik. Oke, bisa terbayang ya? Sambil dipahami perlahan, sambil kalian perhatikan gambarnya. Selanjutnya siklus lisogenik. Nah, bedanya di sini.
ini sama menginjeksikan, ya, tahapan pertamanya sama, tahapan keduanya sama. Nah, tahapan ketiga itu ada penggabungan. Di lisogenik ini si virus itu menyusup ke sel bakteri. Jadi dengan otomatis si virus menggabung dengan DNA bakteri. Nah, ya kan, menggabung. Setelah bergabung dengan DNA bakteri, si virus tidak bisa melakukan fase perakitan seperti ini karena dia bergabung. Kalau bergabung berarti otomatis dia itu akan ikut perintah bakteri. Jadi kalau bakteri membelah diri, maka dia ikut membelah diri. Tapi ini memerlukan waktu yang lama ketika membelah dirinya. Tuh. Karena dia tidak bisa sendiri. Walaupun demikian, si virus ini tetap ada di bakteri. Gitu. Contohnya nih ya, kasarnya misalnya ada teman kalian yang menumpang di kosan atau di rumah kalian. Dia numpang terus kan di situ. Nah, sebenarnya dia itu hanya ingin sesuatu yang baiknya di kalian gitu, karena dia menumpang. Tapi dia nggak bisa apa-apa karena ketika kalian mengasih makan, dia juga kan ikut makan. Ketika kalian pergi, ya dia juga ikut pergi. Tapi dia menyusup terus nih di kalian, nggak mau pergi. Padahal dia itu sebenarnya ingin menumpang hidup aja. Nah, seperti itu ilustrasinya ya yang bisa ibu gambarkan. Tapi kalau litik itu dia lebih sadis lagi ya, dia lebih kejam lagi sih kalau menurut ibu. Karena kalau siklus litik ini dia terang-terangan, dia datang, dia mengambil, dan dia merusak langsung gitu ya. Jadi ada teman misalnya ya datang ke kalian, tidak suka dengan kalian, lalu tiba-tiba niatnya pura-pura untuk menumpang ya di rumah, niatnya pura-pura baik, tapi jadi tidak baik, malah langsung mengambil alih rumah kalian gitu, dihancurkan, jadi kalian itu terusir gitu. Itu adalah siklus litik gitu. Jadi itu adalah gambaran ilustrasi yang bisa ibu sampaikan, mungkin supaya kalian ada lebih gambaran lagi gitu ya. Oke, sampai di sini bisa dibedakan ya perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik. Oke, selanjutnya ini pada replikasi virus HIV. Virus HIV ini dia kan bentuknya khusus ya, virus bulat. Virus bentuk bulat, dia juga sama awalnya. Nah, virus HIV ini dia ciri khasnya hampir sama kan dengan virus COVID-19. Jadi dia punya yang namanya ini reseptor ya, khas ini reseptor. Reseptor ini dia itu biasanya langsung bisa menyesuaikan diri dengan reseptor makhluk hidup yang dia tempati. Contohnya kita manusia. Jadi reseptor kita ini gampang sekali untuk dikenali oleh reseptor si virus HIV atau COVID-19. Jadi gampang sekali untuk menyesuaikan diri. Dia berpura-pura sebagai orang baiknya itu gampang sekali diterima gitu oleh kita. Padahal sebenarnya dia memiliki niat yang buruk ya, tergantung dari kita sendiri gitu. Masuk ya, sama dia menyisipkan ini DNA-nya ya atau RNA-nya dia sisipkan, terus di-copy, direplikasi, kemudian jadi RNA yang baru ya, dibentuk protein yang baru, kapsid yang baru, lalu terbentuklah
terserang atau si virus ini tidak bisa dengan mudah berkembang biak atau bereplikasi di dalam tubuh kita, yaitu dengan apa? Dengan kita tetap selalu menjaga tubuh kita, ya, pertahanan tubuh kita, asupan imun yang bagus, makanan yang bergizi, dan tetap selalu berpikiran positif. Karena pikiran positif akan mengembangkan dan membentuk badan yang sehat dan kuat. Itu cirinya. Nah, ini kondisi dari perbedaan daur litik dan lisogenik. Daur atau siklus sama saja ya. Ini bagian-bagiannya. Sebetulnya tadi sudah Ibu jelaskan ya secara singkat. Tapi ini untuk lebih kalian pahaminya, kalian bisa baca. Ya, silahkan. Tapi yang jelas kalau litik itu tahapannya lebih banyak, sedangkan lisogenik itu tahapannya lebih sedikit. Dan kalau lisogenik adalah tahap penggabungan, sedangkan kalau lisik itu merusak. Kalau lisogenik itu tidak merusak. Kemudian kalau litik itu waktu yang diperlukan itu singkat, sedangkan kalau lisogenik itu waktu yang diperlukan itu lebih lama gitu ya. Oke, akhirnya tidak terasa sudah pemaparan kita sudah selesai. Semoga materi kita atau penjelasan yang Ibu berikan mengenai replikasi atau reproduksi ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa tercerahkan gitu ya pertanyaan-pertanyaan kalian selama ini. Oh, ternyata virus ini tidak sepele yang strukturnya atau sekecil sel ukurannya gitu. Karena ternyata walaupun dia kecil tapi dia sangat merusak atau sangat racun. Jadi kita jangan menyepelekan hal-hal yang kecil gitu ya. Nilai yang bisa kita ambil adalah kita bisa atau jangan menyepelekan sesuatu yang kecil, karena itu akan justru menjadikan sesuatu hal yang besar bahkan merusak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tidak lupa Ibu selalu mengajarkan kepada kalian untuk tetap semangat latihan. Nanti Ibu akan berikan juga link modulnya untuk kalian pelajari dan latihan di rumah. Tetap semangat, tetap salam sehat, dan sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya, yaitu tentang bagaimana peranan virus dalam kehidupan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys di subscribe dan di lonceng. Mantap.